Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku Spesial Ramadan dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waja'alna sababan wasabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati, yang kita sayangi, kita cintai Habibana, yang alhamdulillah mudah-mudahan beliau senantiasa sehat walafiat, berlimpah rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu hadirin yang hadir di sini juga beserta pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menikmati Ramadan. Pada puasa, Habib izin turun. Pada puasa, alhamdulillah. Merasakan puasa nikmat atau tidak? Nikmat. Kalau ada seseorang melaksanakan aktivitas ibadah dan dia menikmati ibadah itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi laknat adalah ketika ada seseorang melakukan perbuatan maksiat dan dia menikmati maksiat itu. Di sini siapa yang ahli maksiat? Ada yang ahli maksiat? Enggak ada. Nampak dari wajahnya soleh dan solehah. Kalau dilihat mana yang maksiat nggak ada. Mudah-mudahan pemirsa Damai Indonesiaku pun begitu. Termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dulu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ketika beliau di masa remaja. Nih, kita saat ini sedang berada di Universitas Islam 45 ya. Yang Masya Allah ini rata-rata anak-anak muda semua. Dulu pernah Nabi Muhammad SAW dalam kondisi muda seperti ini. Lalu beliau saat itu sedang menggembala domba. Tiba-tiba ada aktivitas-aktivitas yang biasa dilakukan oleh anak-anak muda yang ada di Mekah. Dan aktivitas itu menjurus ke arah negatif. Nabi SAW dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa kantuk. Jadi begitu ingin ikut-ikutan Nabi tidur. Dan ketika tidur tidaklah bangun kecuali yang negatif-negatif itu selesai. Itu bentuk penjagaan dari Allah. Jadi kalau ada di antara teman-teman yang masih usia Masya Allah muda-muda ini, mahasiswa, mahasiswi dan juga para hadirin pemirsa yang ada di rumah, ketika ingin atau ada rasa mau melakukan aktivitas negatif tiba-tiba kok ada yang menghalangi, Masya Allah itu bentuk perlindungan Allah. Tapi masalahnya kalau ada yang ingin melaksanakan aktivitas perbuatan baik, tapi tiba-tiba dihalangi, itu tanda tanya. Contoh, lagi pengajian baik atau tidak? Baik, saat pengajian ngantuk, itu kira-kira dihalangi melakukan perbuatan baik atau perbuatan buruk ngantuknya itu? Nah hati-hati, kenapa? Karena ini halangan bukan untuk perbuatan buruk, tapi kok halangan untuk perbuatan baik. Yang membuat orang terhalang dari perbuatan baik karena satu sebab
dosa. Begitu juga ketika orang dengan mudah menikmati perbuatan maksiat, nyaman dengan maksiat, yang membuat dia nyaman adalah dosa-dosanya. Makanya ada orang yang ketika ngegibah itu kuat 3 jam. Iya apa enggak? Hah? Ada apa enggak? Tapi insya Allah yang di sini jangan ya. Ada orang yang dia ngegibah kuat 2 jam, ngegibah kuat 3 jam, ke sana ngomongin orang, ke sana ngomongin orang. Nih, ketika bermusuhan kuat berbulan-bulan. Iya kan? Pokoknya nggak mau, kalau sama fulan nggak mau, sama fulan nggak mau, kuat berbulan-bulan dan dinikmati. Berarti ini tanda bahwa orang tersebut sedang mendapat laknat wal-iyadzu billah. Apalagi ada orang-orang yang terkadang dia tidak merasa kalau itu adalah perbuatan yang ada nilai dosanya. Contoh, ada orang yang mungkin dia jarang, ibadahnya jarang. Ya, Senin Kemis bukan puasanya. Kalau Senin Kemis puasa bagus, tapi ini ibadahnya, sholatnya bolong-bolong. Ya, puasanya juga bolong-bolong. Tapi orang ngelihat kok enak, rezekinya kok banyak. Hidupnya kok kelihatan nyaman. Ingat, itu yang disebut dengan istidraj. Bagaimana kita diajarkan dalam kisah ada orang namanya Fir'aun. Ada yang kenal Fir'aun? Kenal? Kenal di mana? Ada yang kenal Qarun? Enggak ada yang kenal, cuman tahu. Ya, karena kalau kenal ntar jadi teman. Coba kalau kita lihat bagaimana kisah Fir'aun. Kalau ada orang yang punya jabatan tinggi dan dia tidak pernah turun-turun, disebut Fir'aun, kira-kira marah atau tidak? Marah. Ada orang kaya dengan kekayaan yang berlimpah. Kalau dia disebut sebagai Qarun, kira-kira marah atau tidak? Marah. Kenapa dia marah? Sebab dia tahu Fir'aun itu buruk, Qarun itu buruk. Makanya dia tidak mau disebut Fir'aun, tidak mau disebut Qarun. Kenapa? Padahal kalau kita lihat Fir'aun, ya Allah, kekuasaannya berpuluh-puluh tahun. Kalau kita lihat itu Fir'aunnya, Qarun hartanya, tuh kemarin sampai di Bekasi ada hartanya Qarun. Padahal Qarun itu tinggalnya di Mesir. Coba bayangkan antara Mesir dengan Bekasi jauh enggak? Tapi di sini ada berita ditemukan harta Qarun. Emang hartanya siapa Qarun? Hartanya Qarun. Coba bayangin jauh segitu dia masih punya harta. Tapi kenapa orang tidak mau jadi seperti Qarun? Satu aja alasannya. Sebab dia adalah orang yang tidak bertakwa. Sebab dia ahli maksiat. Walau saat hidupnya mungkin dia enak dengan maksiatnya. Nyaman dengan maksiatnya. Tapi itu dijadikan contoh. Contohnya bukan contoh baik, contohnya contoh buruk. Maka saat nanti ada kenikmatan yang bisa dijalani dan ternyata na'udzubillah, kenikmatan itu ternyata tempatnya pada kemaksiatan. Hati-hati, ingat Qarun, ingat Fir'aun. Segera bertaubat kepada Allah, segera meminta ampun atas segala dosa, mudah-mudahan dosa itu dihilangkan sehingga kita itu ketika hidup punya, kalau mobil tuh kalau lagi mau mundur ke belakang dia kalau udah dekat dengan tembok atau apa bunyi, apa itu namanya tuh? Sensor tuh, punya sensor keimanan yang tinggi sehingga begitu mendekat pada dosa langsung terasa. Kalau ini adalah sesuatu yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puja dan puji syukur kehadirat Allah pemirsa. Jumpa lagi dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Yang kali ini kita bersiaran langsung dari Masjid Al-Fatah Universitas Islam 45. Jalan Cut Mutia Margahayu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Di segmen satu tadi, guru kita Ustaz Arifin Nugroho telah menjelaskan bagaimana ketika kita nyaman berbuat maksiat. Hal inilah yang perlu kita waspadai. Itulah tema besar kita, waspada
ada ketika kita berbuat maksiat dan ketika kita nyaman berbuat maksiat. Dan nanti di segmen kedua pemirsa, nanti akan dilengkapi tema yang menarik ini oleh Habibana Habib Ahmad Al-Kaf. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor tentu, sarung kita. Selamat menyaksikan.